Sebelumnya, Rahayu teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terminologi filsafat pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferdi Prasetyo. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari philos atau philein yang artinya cinta dan sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara epistemologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdul Ghani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sedangkan Notonegoro menyatakan filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Notonegoro menyatakan bahwa hakikat dan ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Secara lebih lanjut, hal ini bisa dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial adalah manusia. Kajian epistemologis filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut itu, terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologis, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Yang selanjutnya yaitu peran filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan berdasarkan terminologi merupakan terjemahan dari istilah pedagogi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu piados dan ago. Piados artinya budak dan ago artinya membimbing. Pedagogi dapat diartikan sebagai budak yang mengantarkan anak majikan untuk belajar. Jumali DKK menjelaskan bahwa hakikat pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, administrasi secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih bertambah pengetahuan, skill, dan nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan kalender akademik. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Ada 2
pandangan, yaitu menurut Jumaili DKK perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofi dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan segala fitrahnya. B. Makhluk individu dengan segala hal dan kewajibannya. C. Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan segi kemajuan negara. Kemajuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Dalam sejarah pendidikan dapat dijumpai berbagai pandangan atau teori mengenai perkembangan manusia dan hasil pendidikan, seperti yang pertama, empirisme, bahwa hasil pendidikan dan perkembangan itu bergantung pada pengalaman yang diperoleh anak didik selama hidupnya. Pengalaman itu diperoleh di luar dirinya berdasarkan perangsang yang tersedia baginya. John Locke berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di dunia ini bagaikan kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin atau tabula rasa yang belum ada tulisan di atasnya. Yang kedua yaitu nativisme, teori yang dianut oleh Schopenhauer yang berpendapat bahwa bayi lahir dengan pembawa baik dan pembawaan yang buruk dalam hubungannya dengan pendidikan. Ia berpendapat bahwa hasil akhir pendidikan dan perkembangan itu ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan berhubungan dengan perkembangan anak didik. Dengan kata lain, aliran nativisme merupakan aliran pesimisme dalam pendidikan. Berhasil tidaknya perkembangan anak tergantung pada tinggi rendahnya dan jenis pembawaan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu naturalisme, diperoleh oleh J.J. Rousseau. Ia berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik. Tidak seorang anak pun lahir dengan pembawaan buruk. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hanya wajib memberikan pertumbuhan anak didik saja dengan sendirinya. Diserahkan saja selanjutnya kepada alam, atau negativisme. Pendidikan tidak diperlukan, yang tidak dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik tidak rusak oleh tangan manusia melalui proses pendidikan. Yang keempat yaitu konvergensi, dipelopori oleh William Strain, yang berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. Hasil pendidikan itu bergantung dari pembawaan dan lingkungan. Pendidikan diartikan sebagai penolong yang diberikan kepada lingkungan anak didik untuk mengembangkan pembawaan yang baik dan mencegah perkembangannya pembawaan yang buruk. Selanjutnya yaitu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berkarakter di negara Indonesia. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak menurut Tadkirawatun Musfiroh UNJ 2018. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap, attitude,
perilaku atau behaviors, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skill. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tomak atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Demokrasi Pancasila menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk masyarakat, negara dan masyarakat bangsa ABRI 1998. Orientasi hidup adalah hidup kemanusiaan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri kemanusiaan yang kelihatan dari Pancasila ialah integral, etis, dan religius. Integral yaitu kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral, yakni mengakui manusia seutuhnya. Manusia diakui sebagai suatu keutuhan jiwa dan raga, keutuhan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kedua hal itu sebenarnya adalah dua sisi dari satu realitas tentang manusia. Hakikat manusia yang seperti inilah yang merupakan hakikat subjek didik. Yang kedua yaitu etis. Pancasila merupakan kualifikasi etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas manusia. Ini berarti menjunjung tinggi kebebasan, namun tidak dari segalanya seperti liberalisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu religius. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia. Maka pandangan kemanusiaan Pancasila adalah faham kemanusiaan religius. Religius menunjukkan kecenderungan dasar dan potensi itu. Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta serta sumber keberadaan dan menghargai religius dalam masyarakat sebagai yang bermakna. Kebebasan agama adalah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan agama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan agama bukan pemberian negara atau pemberian perorangan atau golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Yang Maha Esa sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk agama tertentu. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur kita, bangsa Indonesia yang memiliki adat ketimuran. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, maupun hidup secara individu dan sosial. Memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri-ciri yaitu integral, etis, dan religius. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Rahayu. Recording stopped.